Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum kita mulai ujian ini, pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah. Kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ujian kali ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua, kita haturkan kepada mahasiswi atas nama Laili Inayah Firdausyah. Laili Inayah Firdausyah. Kami beri waktu untuk 20 menit cukup untuk mempresentasikan 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Dan saya ta'mini Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIM selaku pengasuh sekaligus ketua Yayasan Zainul Hasan Limbong, yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Limbong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada dosen pembimbing penyusunan skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Foki Rahmat MPD dan Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI. Serta salam hormat yang terakhir saya haturkan kepada Bapak dosen penguji, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku penguji utama, Bapak Ainur Rafiq Sofra MPD selaku ketua penguji, dan Bapak Salah Solihin MPD selaku sekretaris penguji. Baik, perkenalkan, nama saya Laili Inayah Firdausyah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir karya ilmiah saya. Yaitu skripsi yang berjudul Implementasi Supervisi Klinis dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Aliyah Darul Karomah Sebenarnya Keraksaan Probolinggo. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kepada pendahuluan, yaitu latar belakang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya rendahnya kualitas pendidikan itu salah satunya disebabkan oleh kurangnya profesionalisme guru dalam suatu lembaga. Masih banyak guru yang kurang optimal dalam merencanakan, dalam melaksanakan, dan dalam mengevaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi klinis merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dan itulah alasan kenapa saya memilih judul implementasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Karomah, karena menurut berdasarkan studi literatur dan teori para ahli, bahwasanya supervisi klinis merupakan salah satu pendekatan yang dianggap cukup efektif dalam pengembangan profesionalisme guru. Dan mengapa saya memilih Madrasah Aliyah Darul Karomah? Karena di Madrasah Aliyah Darul Karomah menerapkan supervisi klinis yang cukup efektif. Terus selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap 3 aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Karomah. Dari fokus masalah yang telah saya paparkan, saya mengangkat 3 rumusan masalah dengan 3 aspek yang sama juga, yaitu bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana evaluasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Karomah. Dan dari rumusan masalah yang telah saya paparkan,
di Madrasah Aliyah Darul Wal Karamah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam supervisi klinis dan profesionalisme guru. Dan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya jika mengkaji tema serupa. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pihak madrasah, khususnya untuk kepala sekolah sebagai supervisor dan untuk para guru dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Beralih kepada bab 2, yaitu landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan teori pokok dari komponen judul saya, yaitu teori supervisi klinis dan teori profesionalisme guru. Teori supervisi klinis saya mengacu dari teori Morris Fleming Logan, yang mana beliau mengatakan bahwasanya supervisi klinis adalah proses pembinaan guru secara personal dan berkelanjutan dan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Sedangkan teori profesionalisme guru saya mengacu pada teori Lee S. Shulman, yang mana beliau mengatakan bahwasanya profesionalisme guru itu mencakup 3 aspek penguasaan. Yang pertama isi materi, penguasaan isi materi. Yang kedua penguasaan keterampilan pedagogik, dan yang terakhir adalah komitmen etis dalam menjalankan perannya sebagai guru. Sini ada dasar berbentuk dalil, yaitu Quran surat Al-Isra yang berbunyi kul ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila. Untuk selanjutnya beralih pada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena saya ingin menggambarkan secara sistematis bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan dan evaluasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Wal Karamah. Teknik pengukuran data yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Dan teknik analisis data saya menggunakan model Mice dan Huberman, yang mana ada 3, yaitu penyajian data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Sedangkan yang terakhir ada pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan temuan pada penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya beralih pada bab 4, yaitu hasil penelitian. Di sini saya sajikan berbentuk tabel, yang mana proses supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Wal Karamah itu dipetakan menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, supervisi klinis di Madrasah Aliyah Darul Wal Karamah itu dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama penentuan fokus observasi, yang kedua penetapan tujuan supervisi, yang ketiga persiapan instrumen observasi, dan yang terakhir ada scheduling observasi. Dan pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui 4 langkah juga. Yang pertama observasi langsung ke kelas, yang kedua transkrip analitik observasi, yaitu mencatat hasil observasi, yang ketiga pengolahan hasil analitik. Baik, skripsi itu salah satu karya ilmiah, ya, maka ditulis berdasarkan ada berapa? Yang pertama tentang apa? Yang pertama ada tujuan, ada laksanakan, tulisan masalah, tujuan dan tujuan. Kalau ada sesuatu yang menarik di dalam itu ditulis di mana? Ada tulisan apa yang menarik dalam buku? Kalau untuk yang bukti, sana tuh bukti bahwasannya
tersebut. Itu kan dari segi kuantitas. Kalau kualitas apa yang menarik? Pelaksanaan supervisi klinis di sana itu konsepnya Ya, ditulis kayak apa? Di bab pertama bahasanya seperti apa? Yang menarik apanya? konsep supervisi. Konsep supervisi. Supervisi tentang profesional guru. Mana data tentang profesional guru? Data tentang profesi. Iya, kalau di sana guru profesi semua, datanya mana? Latar belakang. Tidak terbelakang. Wah, di latar belakang juga ada data. Penerapan karakteristik. Makanya datanya guru profesional di sana itu apa indikatornya? Itu ditulis di beberapa. Latar belakang itu disebutkan indikatornya memiliki sertifikat. Apa? Memiliki sertifikat. Nah, itu ditulis di mana? Di latar belakang. Enggak, bukan. Jadi Anda tidak paham ya? Oke, bab 2 tentang apa? Yang dibahas apa? Dibahas tentang teori tentang supervisi dan profesionalisme. Bab 3 tentang Metode penelitian. 4. Hasil penelitian. Bab 5. Kesimpulan. Nah, bab 5 tentang bab 5 kesimpulan. Langsung gitu lah. Penutup. Oke, tadi yang ditanyakan indikator bahwa guru untuk profesional itu ditulis di mana? Apa indikator? Tadi kan gurunya bersertifikat. Sertifikatnya dari mana? Bukti sertifikat. Iya, yang mengeluarkan sertifikat itu siapa? Pemerintah itu siapa? Bupati kan pemerintah, menteri. Enggak, bukan. Jadi indikatornya guru profesional adalah mereka dikatakan sebagai pendidik profesional. Itu berapa orang yang begitu dan punya sertifikat berapa orang? Oh, bukan, mana 19 orang sertifikatnya? Bukan. Berapa? Halaman 7. Halaman 7. Berapa bukan halaman 7? Ada enggak data itu? Halaman 7 sudah ada data sih. Data belakang itu sifatnya narasi. Terus datanya mana? Paham, Pak? Ya. Dan saya tanyakan paham. Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Makanya tidak perlu dilanjut. Paham? Kurang paham. Kalau begitu tidak perlu diuji kan? Udah paham kan? Ya, Bang, dilanjut. Makanya judulnya bagus, cuma nggak bisa dibuktikan.
profesional pasti dia disebut sebagai pendidik profesional. Kalau pendidik profesional itu berarti dia tercatat sebagai guru yang mendapatkan penghargaan pemerintah. Berupa apa? Iya, berupa apa itu namanya? Sertifikat itu berupa apa? Sertifikat kan banyak, sertifikat tanah, sertifikat pemenang lomba. Oh, Sertifikat guru profesional. kan. Kayak kemarin saya dapat sertifikat itu penghargaan. Kalau guru, penghargaan guru profesional itu berupa apa? Jadi kedatanya, Pak. Saya tidak bertanya apa profesionalisme, enggak ya. Udah baca aja teorinya, tapi saya minta ke bukunya. Berdasarkan guru yang sudah bersertifikat dari Kata siapa? Kalau dia menyebut diri, jangan menyebut pemimpin juga. Kamu yang mempertahankan. Ya, pemimpin sudah mengantarkan, sudah jadi skripsi ini. Lalu saudara mempertahankan misi. Pertanyaannya sederhana. Berapa guru yang mendapatkan penghargaan? Penghargaan itu berupa apa? Sebagai pendidik profesional. Berapa guru yang mendapatkan sertifikat pendidik, dan itu apa namanya? Sertifikat itu apa namanya? Mondok di mana? Mondoknya sendiri dari jauh, Pak. Tiap hari ngumpul. Nanti saya yang bertanya, saya menjawab kan? Yo, Pak, sudah beli bukan? Hah? Sudah? Belum. Tapi habis ini gimana ini? Lanjut ujiannya? Lanjut. Ya, kalau dilanjut mau dijawab. Dulu saya tunggu 2 menit. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sampai 3. sertifikat itu sebagai standar bahwa guru itu sudah dikatakan sebagai guru, sudah diakui sebagai guru yang profesional secara resmi. Tadi yang ketemu saya di ruangan itu ya ini. Enggak. Baru jawabannya bukan itu. Hanya 1 kalimat itu. Pak. 1, 2, 3, 4. Sampai 3 kali. 1, 2, 3, 4. Baik ini selada Allah. Baik ini selada Allah. Kamar baik. Baik ini selada Allah. Stop. Lanjut. Lanjut. Belum bisa gimana? Pertanyaannya gampang. Guru yang dapat penghargaan itu berupa apa? Kan guru dapat penghargaan, tunjangan beras, tunjangan masa kerja, transport, penghargaan belajar 20 jam dari 120. Jadi tiap bulan dapat 2 juta atau 50. Misalnya.
Guru yang dapat profesional itu apa juga? Salah. Gimana mengulang ya? Hari apa? Kalau mengulang. Tapi nggak bisa jawab. Ini paling inti pertanyaannya. Lanjut. Oke, kesimpulan tuh menjawab apa? Menjawab dari keseluruhan dan hasil penelitian. Menjawab dari keseluruhan hasil penelitian, bukan Dari keputusan bersama. ya pembahasan undangan ada berapa? Ada 3. Ya, kesimpulannya ada berapa? Maka dari pembahasan undangan ada berapa? 3. Kesimpulannya ada berapa? 3. Ya. Satu cuma nggak bisa jawab. Ada pertanyaan? Ya. Di sini Mbak Naidi Inaya menggunakan triangulasi sumber yang bersumber dari beberapa unsur. Cuma di sini Mbak Naidi triangulasinya masih belum tergabung. Triangulasi itu contohnya seperti kepala sekolah mengatakan bahwa ya di sana ada pembinaan guru, pembinaan profesionalisme guru, ditunjang oleh penguat waka kurikulum semisal kurikulum MA Darul Ulum wal Karom menguatkan bahwa memang di sana ada profesionalisme guru dibina dan bla 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 bla. Dikuatkan lagi oleh data waka kesiswaan. Waka kesiswaan mengatakan bahwa profesionalisme guru dibentuk dengan dibina bla 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 bla. Dan itu masih belum tercermin di skripsi. Karena saudari mengatakan triangulasi sumber salah satunya, tapi hasil yang itu belum mencerminkan triangulasi. Hingga nanti ini perlu direvisi di triangulasi apa dan bagaimana penulisan triangulasi sumber itu. Ya, karena di sini kami baca bolak-balik masih belum terbentuk triangulasi, sehingga sama halnya datanya masih kurang matang. Ya, masih perlunya diperjelas triangulasi. Kalau menggunakan triangulasi ya hasilnya dicatat seperti narasi triangulasi. Bahwa sekolah dikuatkan oleh waka dan dikuatkan oleh dan sebagainya. Ketika di sini kami baca itu belum terbentuk triangulasi, hanya sekedar seperti narasi-narasi. Oleh karena itu, ini kan tidak mencerminkan triangulasi sumber. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, memang kalau melihat dari tujuan penelitian saudari itu mengetahui perencanaan supervisi dan dijawab seperti yang saudari katakan tadi, ada jawabannya di bab 4 hasil penelitiannya, tapi di situ masih mentah. Artinya apa? Mungkin nanti bisa diperjelas perencanaannya apa dan seperti apa, sekaligus nanti bukti dokumen perencanaannya dilampirkan. Kan wawancara, observasi, dan dokumentasi itu nanti banyak sekali dokumentasi penguat bukti bahwa Anda itu memang mencari tahu tentang judul ini.
Sini juga implementasi supervisi klinik dalam meningkatkan profesionalisme. Betul tadi apa kata Pak Rektor, memang bukti sertifikatnya itu dilampirkan. Kan juga sudah orang di sana kan, itu diminta dilampirkan sebagai penguat bahwa tadi tidak cukup di sana dengan mendapatkan sertifikat, ya, buktinya dilampirkan, ya, dan didokumentasikan. Nah, di triangulasi itu disebutkan data di atas diperkuat oleh observasi dan dokumentasi berupa sertifikat di bawah ini. Itu difoto, dicantumkan dan dilampirkan di belakang. Ya. Setelah itu diingat ya, bukti lampirannya, terus triangulasinya dipertegas lagi penulisannya. Setelah itu materi tadi pembinaan. Materi pembinaan di sana itu bagaimana? Itu juga dilakukan, dijelaskan. Tidak hanya menjabarkan di sana melalui pembinaan, tapi materinya tidak disebutkan. Materi apa di sana? Itu menunjukkan keprofesionalisme guru yang ada di sana. Seperti adanya training ABC contohnya, di training ke beberapa guru atau di beberapa sekolah, dan itu dibuktikan materinya ABC ada. Juga di sana di Darul Luga itu bagaimana bentuk? Karena di sini kan ada perencanaan pelaksanaan, ya kan ya. Bukan hanya menyebutkan pelaksanaannya di sana begini, tapi buktinya mana? Tidak hanya sekedar narasi, karena observasi dokumentasi itu juga harus diperkuat dengan lampiran-lampiran data yang perlu dicantumkan. Ya, bukti, materi, sertifikat, dan juga seperti narasi-narasi triangulasinya. Seharusnya kalau melalui data ini tidak menggunakan tabel-tabel. Tabel-tabel itu tidak ada kalau di triangulasi. Nanti penguat-penguatnya itu berupa beberapa wajah dari informan diperkuat dengan data observasi dan dokumentasi, tidak perlu tabel. Karena nanti kalau berupa tabel ini bukan triangulasi, nanti di sini kan datanya ada wawancara terus ditabelkan, belum terbentuk triangulasinya. Paham ya? Itu dari ada tambahan masalah? Ya, sedikit dari saya cuma bahas tentang Indonesia. Ya, ini mutu sebelum ada sumber data ditambah ya. Terus selanjutnya citasi dosen tetap belum minimal 5 ya. Mungkin dari Pak Rektor juga. Namanya di fakulti ini disitasi Minimal 5 ya, kita belum ada setelah SP. Terus halaman 38 di saya sudah tulis di sini, nanti kasih juga. sertifikat juga Pak, kita sertifikat profesionalisme, Sertifikasi guru ya.